Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi karya ilmiah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang pertama yaitu saya sendiri, Nadia Dwi Aprilia, sebagai moderator dan penyaji 1. Yang kedua yaitu Zalika Nabila Syafika sebagai penyaji 2. Yang ketiga, Fiona Ayunda Lovita sebagai penyaji ketiga, dan Muzamil Anissa sebagai penyaji keempat. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Saya Zalika Nabila Syafika akan melanjutkan presentasi dari Nadia Dwi Aprilia, yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah, suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Yang kedua ada karya tulis semi ilmiah, karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan dan penulisannya pun tidak semi formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang disintesis analitis. Yang ketiga ada karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan atau tidak terlalu formal. Baiklah, saya Fiona Ayunda Lovita, BP 19160082, akan menjelaskan contoh-contoh karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Karya tulis ilmiah, contohnya berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan peninjauan, resensi, monograf, referat, dan habilitasi. Yang kedua, karya tulis semi ilmiah. Contohnya berupa artikel, resensi, resume atau ringkasan, dan sinopsis. Yang ketiga, karya non-ilmiah. Contohnya berupa dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Contoh yang kami gunakan yaitu makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok atau suatu pokok yang dimasukkan untuk dibicarakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Format yang digunakan yaitu ada cover yang berisikan tentang judul, logo institusi, identitas dari penulis yaitu nama, NIM, tempat institusi, tempat pembuatan, dan tahun pembuatan. Yang kedua yaitu ada daftar isi, kata pengantar, abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 penutup berupa kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Saya Muzamil Anissa, BP 19160073, akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dari karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Pertama, dari sistematikanya. Karya ilmiah, penulisan dan fakta yang didapat dengan cara penelitian atau observasi. Karya semi ilmiah, sistematikanya yaitu lebih kepada fakta pribadi. Non-ilmiah tidak didukung oleh fakta yang umum. Perbedaan dari diksi atau pilihan katanya yaitu karya ilmiah baku atau formal, karya semi ilmiah formal dan populer, sedangkan non ilmiah yaitu konotatif dan populer. Yang ketiga yaitu dari ejaannya.
Karya ilmiah tidak persuasif, tidak argumentatif, tidak emotif, tidak mengejar keuntungan sendiri, dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Karya seni ilmiah mementingkan diri sendiri, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Non-ilmiah bersifat imajinatif, situasi didramatisir, dan bersifat persuasif. Perbedaan yang keempat yaitu kata hubung. Yang perbedaan karya ilmiahnya yaitu kata hubung yang digunakan sesuai dengan KBBI. Kalimat efektif tidak menggunakan kata penghubung yang bertentangan. Semi ilmiah, kata hubung yang digunakan sesuai dengan KBBI sama dengan karya non-ilmiah. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi sifat karangannya. Karya ilmiah, eksposisi dan deskripsi. Karya semi ilmiah, argumentasi dan persuasif. Karya non-ilmiah, persuasif dan deskripsi. Perbedaan dari struktur penulisannya, karya ilmiah itu bersifat sistematika yang berkesinambungan, yang terdiri dari bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metode penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang yang berisi dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar tabel. Karya semi ilmiah yaitu fakta dan opini penulis, sedangkan non-ilmiah berisi tentang orientasi, konflik, klimaks, dan anti-klimaks. Perbedaan yang ketujuh yaitu sikap penulis. Karya ilmiah objektif dan impersonal, banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Semi ilmiah subjektif dan fiksi, non-ilmiah subjektif dan imajinatif. Perbedaan dari unsur-unsur yang dimuat yaitu karya ilmiah, kata, angka, tabel, gambar, dan grafik. Semi ilmiah, kata, gambar, dan grafik, sedangkan non-ilmiah, kata, dan angka. Yang perbedaan terakhirnya yaitu jenis karya ilmiah. Karya ilmiah, jenis karyanya itu non-fiksi, sedangkan semi ilmiah dan non-ilmiah bersifat fiksi. Persamaan dari karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah yaitu yang pertama menggunakan kata hubung menurut Puebi. Yang kedua, semi ilmiah dan non-ilmiah sering menggunakan pilihan kata yang populer. Yang ketiga, karya ilmiah dan non-ilmiah tidak menggunakan istilah umum yang dapat dipahami semua kalangan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai karya ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.